Hi everyone, welcome back to The Beauty Investigation bareng sama aku Arinda. Dan di segmen ini tuh memang kita akan menjawab secara detail pertanyaan-pertanyaan dari beauty enthusiast, dari para FD members yang emang menarik-menarik banget sih gitu. Di episode kali ini aku akan membahas satu topik yang super menarik, yaitu adalah microbiome. Bener nggak sih sebenarnya ini tuh menjadi the future of beauty technology? Gimana sih sebenarnya teknologi tertentu itu bisa membantu kita untuk menemukan skincare terbaik, perawatan terbaik, dan untuk mengetahui ada microbiome seperti apa komposisinya di kulit kita. Maka dari itu, kali ini aku bakal mengunjungi sebuah perusahaan bioteknologi yang emang bisa membantu kita untuk kenalan lebih dekat sama skin microbiome kita. Jadi di tempat yang akan kita kunjungin hari ini itu tuh untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan kalian yang udah aku tanyain di polling Instagram. Kemudian ada beberapa pembahasan juga yang menarik yang ditanyain para member di FD Talk gitu. Jadi kita bakal bahas apa sih sebenarnya hubungan microbiome dengan kulit, sejauh apa sebuah teknologi itu bisa membantu kita untuk mendapatkan kulit yang jauh lebih sehat dengan mengetahui kondisi microbiome kita seperti apa. Terima kasih banyak ya udah mau menerima kita di sini. Thank you banget lo udah datang sekalian ngeliatin hub kita yang baru dicantikin loh. Oke, jadi hari ini kita bakal ngobrolin banyak banget nih Mas Alin gitu karena FD members banyak banget yang nanyain, terus aku juga banyak berbagai macam hal yang penasaran soal microbiome, dan aku denger juga di sini kita tuh bisa ngecek microbiome kita tuh kayak gimana sih, apa aja sih gitu yang harus digunakan, apa yang harus dihindari dan segala macam. Jadi kita bakal ngobrol-ngobrol panjang ya. Siap. Oke, jadi mungkin mau nyapa-nyapa dulu, mau dada-dada dulu nih sama teman-teman di rumah. Ya, hai teman-teman di rumah, pastinya kayak kamu kepo banget kan ya, karena skin microbiome kan terakhir benar-benar jadi tren, di mana-mana banyak banget yang klaim skin microbiome. Tapi biar kita nggak jadi korban klaim ya, kita harus benar-benar belajar dulu kayak skin microbiome itu apa sih dan dampaknya apa ke kulit kamu gitu. Jadi sekarang kita harus kenalan dulu nih sama microbiome. Microbiome itu apa sih gitu. Jadi dulu tuh belum ada yang namanya teknologi genomics, genetik. Kita taunya namanya manusia tuh manusia aja gitu. Satu spesies manusia aja. Nah, tapi ternyata ya setelah ada teknologi yang namanya genomic sequencing, kita tuh baru sadar kalau ternyata lebih dari 50% badan kita nih di sini isinya itu adalah microbiome. Microbiome itu bakteri, virus, jamur, archaea. Nah, microbiome ini di badan kita tuh ada di mana aja, ada di mana-mana. Jadi di mulut tuh ada, makanya ada orang yang giginya gampang bolong, ada yang enggak. Paling banyak itu di usus. Kalau microbiome-nya itu balance dan seimbang, imunitas kita tuh lebih bagus. Kulit kita ini kan adalah organ terbesar yang ada di badan kita. Nah, kulit kita itu juga punya microbiome sendiri. Mayoritas itu adalah bakteri, jamur, kemudian adalah sebagian kecil kayak virus. Nah, kita nggak ngomongin virus ya, karena kalau udah virus ada di kulit tuh itu udah pasti penyakit lah, itu di luar ranah beauty. Nah, kita ngomongin kayak bakteri sama jamur yang ada di kulit kita itu sebenarnya normal, selama dalam range yang wajar. Jadi ada orang yang bakterinya itu banyak banget, itu biasanya ditemukan di orang yang jerawatnya itu udah menaun, nggak sembuh-sembuh, makanya perlu intervensi gitu kan. Kemudian ada juga orang yang jamurnya tuh banyak. Nah, yang jamurnya banyak misalnya kayak aku nih. Kalau pakai facial oil yang lucu-lucu, di temanku kayak kinclong gitu dia pakai facial oil kan. Di aku tuh beruntusan kayak gitu karena makanan jamur itu salah satunya adalah minyak gitu kan. Makanya buat kita tuh at least sekali seumur hidup kita tuh harus tahu banget sih kulit kita itu microbiome-nya banyakan bakteri atau jamur. Supaya kita nggak salah ambil keputusan. Jangan sampai kita nggak tahu kita jamuran terus coba-coba beruntus gitu kan. Ini kan ada berbagai macam area yang ada microbiome di seluruh badan gitu ya. Berarti yang di kulit dan yang di mulut tuh bisa beda? Beda banget, tapi bisa pindah rumah. Misalnya kayak kita nih, Maxne nih. Ini misalnya kayak selama COVID, kita nggak ke dokter gigi kita bolong nih, terus pakai masker kan. Nah, bakteri penyebab gigi bolong keluarlah ke kulit. Itu bakteri yang sama yang bikin jerawatan.
Oke, menarik juga. Jadi emang Gitu. beda-beda tapi bisa pindah Iya. area gitu ya. Oke. Cipika-cipika aja bisa pindahan kok. Kalau sering ya. Nah, inilah kayak layanan utama Nusantis itu sebenarnya kayak lab jasa pengecekan kulit, namanya Biomscan. Jadi kita tuh swab kayak swab COVID tapi di kulit. Iya. Supaya kita tahu banyakkan jamur atau bakteri sih kayak gitu. Oke. Jadi salah satu yang emang highlightnya dari Nusantis tuh itu Ya. ya gitu supaya kita tuh enggak salah pilih produk gitu kan, terus treatmentnya juga nggak salah dan segala macam. Makanya diberikanlah ada yang namanya Biomscan, namanya Biomscan gitu. Jadi nih kalau Pamaya kamu mau mencoba layanan Biomscan, nomor 1 itu adalah booking dulu di website, soalnya jadwal kita lumayan penuh dan kamu juga pasti nggak mau ya datang terus antrinya lama banget gitu kan. Kemudian yang kedua, datang jangan pakai skincare apapun, jangan pakai sunscreen juga. Karena setiap produk yang kita taruh di muka tuh bakal geser microbiome kulit. Kita kan mau tahu microbiome alaminya gimana. Jadi benar-benar datangnya bare face, jangan pakai apa-apa. Di sini ada Kak Safira. Kak Safira itu adalah tim dari Nusantis. Dia tuh akan bertanya beberapa pertanyaan yang fundamental seputar gaya hidup, diet kita gimana, kapan terakhir minum antibiotik, bahkan kapan terakhir liburan gitu kan. Karena pentingnya. Setelah ditanyain, kulit kita itu bakal di-swab. Di swabnya itu pakai swab stick yang kayak COVID, tapi nggak di hidung ya, tapi di pipi, di jidat, nggak sakit gitu kan. Nah, baru setelah itu kita bakal masuk ke laboratorium satunya, di mana kita benar-benar bakal diukur semua parameter kulitnya gitu. Berarti sebenarnya Nusantis sendiri tuh salah satu tempat yang emang pertama kali meneliti secara komprehensif gitu ya tentang microbiome untuk berbagai macam kebutuhan ya. Yap. Jadi riset skin microbiome yang ada di dunia ini kan sekarang berpusat tuh baru di Eropa. Oke. Data Asia itu nggak ada, terbatas. Nah, di Asia itu database skin microbiome kulit yang terbanyak itu miliknya Nusantis. Dan itu punyanya kulit orang Indonesia, kayak gitu spesifik. Karena beda banget ya. Misalnya kayak kulit orang Eropa, dia itu kan cenderung kering, skin barrier-nya bermasalah, populasi bakteri baiknya kurang. Makanya mereka dikasih bakteri di skincare-nya dan cocok. Kalau pamannya skincare tersebut ditaruh di orang Indonesia, yang mayoritas itu banyakkan jamur nih, gara-gara kita kan lembab kan, jadinya breakout gitu kan, sering banget kan dapat laporan kayak gitu kan, ya itu karena kulit tiap negara tuh beda-beda, jadi kita tuh harus benar-benar mempertimbangkan lah kulit kita gimana gitu, karena produk di luar belum tentu juga cocok buat produk dalam negeri kayak gitu. Oke. Jadi sebenarnya yang mempengaruhi faktor microbiome itu sendiri tuh banyak ya gitu. Banyak banget. Jadi kalau dari luar ya, yang mempengaruhi itu adalah pertama iklim. Di sini kan lembab, sama di Korea yang kering beda ya, sama di Prancis yang lagi kering juga beda kayak gitu, apalagi pas musim dingin. Kemudian yang kedua itu adalah dari faktor internal. Faktor internal itu makanan. Makanan tuh penting banget, karena kalau makanan kita bervariasi nih, misalnya kayak pecel, gado-gado, rujak asinan gitu, maka gut microbiome kita tuh juga lebih bervariasi. Imunitas kita lebih bagus. Daya tahan kulit kita itu juga lebih bagus. Nah, selain itu juga ada juga masalah kayak hormonal, metabolit dan segala macam, itu nggak ada hubungan langsung sama microbiome tapi mempengaruhi gitu. Jadi benar-benar banyak faktor. Nah, di Nusantis ini kan kita udah melakukan riset dari 2019 nih. Kita punya database skin microbiome terbesar di Asia. Nah, hasilnya apa sih? Kita punya bioinformatics team sendiri, ada artificial intelligence juga. Nah, hasilnya ternyata tipe kulit orang Indonesia itu bukan 4 kayak kering, berminyak kombinasi dan jerawat gitu ya. Ternyata ada 72. Orang Indonesia doang? Orang Indonesia aja. Tepatnya Jakarta sih, Jabodetabek gitu kan. Jabodetabek aja ada 72. Nah, dari 72 tipe kulit ini, ada yang emang bisa pakai skincare yang over the counter, ada yang benar-benar harus ke dokter. Gitu. Makanya kayak makin kita memahami kayak kondisi kulit kita tuh gimana sih, gitu kan, dari sisi eritemanya gimana, bakteri jamurnya gimana, hidrasinya gimana, makin dekat kita sama solusi yang benar-benar pas buat kita gitu. Oke.
Nah, tadi udah di swab, kemudian sekarang apa yang akan dilakukan setelah proses swab itu? Iya. Nah, jadi setelah di swab, kita akan masuk ke ruangan skin analyzer nih. Ruangan ini tuh penting banget dan jadi favorit banyak orang. Karena ruangan ini benar-benar membedakan mana yang perasaan, mana yang bukan. Oke. Kan kita biasanya kayak perasaan kulit gue berminyak gitu kan. Perasaan gue nggak glowing. Nah, di dalam ruangan ini kita tuh punya alat-alat skin analyzer tapi yang research grade. Jadi beda ya. Jadi namanya skin analyzer itu tuh grade-nya tuh beda-beda, Kak. Yang paling atas itu adalah grade buat riset yang dipakai untuk menuliskan jurnal internasional yang di peer review. Nah, kita yang paling atas. Makanya nggak portable, nggak boleh dibawa kemana-mana. Karena ini sensitif banget. Di sini nanti bakal diukur tuh hal-hal yang basic nih. Misalnya yang pertama, kadar sebumnya gimana? Banyak banget ya yang bilang kayak, oh perasaan gue berminyak nih, ternyata begitu dicek, normal, atau malah kering, atau malah dehidrasi ternyata gitu kan. Terus dari hidrasinya juga, apakah cukup atau enggak. Itu tadi nomor 2, yang ketiga itu adalah pH. Itu penting banget buat kita tahu pH kita itu normal, asam, atau basa. Karena dengan kayak gitu kita tahu kayak, oh sabun muka gue udah oke belum ya, gitu kan. Kemudian yang keempat itu favorit orang-orang, itu adalah glossiness. Jadi kita bisa lihat ya, kita tuh glowing, atau gloss, atau suram, kusam gitu kan, kusam gitu ceritanya. Yang kelima itu adalah dicek kadar melanin kulitnya. Jadi dark kayak spot, segala macam gitu ya. Iya, kayak pori-porinya juga, spotnya juga. Tapi yang paling penting itu kita tuh jadi tahu nih, gue nih sebenarnya dari warna melanin kulitnya tuh Mediterranean kah, emang orang Asia kah, atau jangan-jangan keturunan kerajaan Inggris mungkin ya, kita nggak tahu ya, karena jadi bisa kelihatan dari itu situ juga ya? Iya, nggak keturunan siapa sih, tapi kategori mana kelihatan gitu. Nah, melanin ini tuh penting banget ya, misalnya hubungannya sama jerawat ya, orang-orang yang kadar melaninnya itu rendah, dia itu sensitif sama sinar matahari dan itu bisa memperburuk kondisi jerawat. Jadi kita tuh harus tahu. Kan ada, ya kulit gue putih tapi gampang jerawatan, kita tuh harus tahu gitu loh, itu apa gitu loh. Dan di situ juga kita jadi benar-benar paham kayak seberapa butuh kulit kita terhadap sunscreen. Ya semua orang butuh lah, tapi ada beberapa yang butuh banget gitu. Nah, kemudian ada lagi yang diukur itu adalah erythema. Erythema ini penting karena itu mengukur kayak inflamasi yang ada di muka itu gimana sih. Nah, dari situ nanti ketahuan juga apakah kita masalah kulit kita itu bisa di-solve dengan sesuatu yang bisa dibeli di pasaran, atau kita tuh harus datang ke imunologis dan segala macam kayak gitu. Terus di foto juga. Jadi sebenarnya banyak lah beberapa kisah sukses ya orang tuh yang datang ke sini karena punya masalah gitu kan, kayak oh jerawatku menaun, atau beruntusannya menaun, atau gatel, konsul tapi belum dapat obat yang pas. Nah, begitu dicek ke sini, dia tuh jadi tahu karena selain ada masalah mikrobiom, erythemanya ini juga bermasalah. Terus kita rujukan ke dokter imunologis, terus diikutin tuh kayak perubahan lifestyle-nya, akhirnya sekarang udah mulus kayak gitu. Jadi ya emang cantik yang lasting itu juga butuh proses lah. Iya, benar-benar. Sama tadi kamu juga sempat cerita sedikit bahwa dia tuh setelah lihat hasilnya nggak cocok sama skincare apapun kan, akhirnya kan gitu. Jadi memang harus dikonsultasikan ke justru karena masalahnya dalam spesialis yang berbeda. Gitu. Jadi emang bisa melihat sedetail itu. Jadi aku rasa biomscan ini juga salah satu cara yang penting kalau emang kalian punya masalah kulit gitu yang emang nggak ada habisnya gitu, nggak beres-beres gitu kan. Kita perlu tahu juga, apalagi sekarang ya lingkungan juga berubah banget. Jadi supaya lebih pasti dan penanganannya lebih tepat, nggak ada salahnya untuk coba biomscan gitu. Dan banyak juga yang nanya kayak, kenapa sih nggak yang gampang aja foto di apps atau dibawa-bawa dan segala macam, nggak bisa. Yang aku bilang tadi kayak sensitivitas alat tuh beda-beda. Punya kita yang paling sensitif nih ya research grade, makanya nggak boleh goyang-goyang, nggak boleh kemana-mana. Jadi kitanya yang datang sini. Nah setelah ini next kita udah beres berarti ya? Ntar kalau udah nyampe sini sudah beres. Nah setelah ini nanti tuh sampel swabnya yang tadi mirip-mirip kayak COVID ya, itu kita proses dulu di laboratorium. Kita ada 2 laboratorium. Laboratorium pertama tuh yang ini small labnya, ntar kita bisa lihat lah aktivitasnya gimana. Abis itu nanti dikirim ke back end lab kita yang jauh lebih lengkap. Terus nanti ditunggu reportnya maksimum 1 minggu, maksimum banget. Biasanya sih lebih cepat gitu.
Berarti ini lab mininya. Nah, ini apa yang dilakukan di sini nih, Charlene? Ya, jadi tadi kan udah di swab nih. Terus kita lihat kayak swab sticknya tuh di sini nanti tuh benar-benar di prepare untuk masuk ke tahap selanjutnya. Oke. Jadi dipotong, dimasukin ke larutan buffer itu, habis itu dimasukin ke sini. Nah, ini lagi persiapan untuk diekstraksi. Setelah diekstraksi, nanti ini bakal dikirim ke lab kita yang lebih lengkap. Kemudian di situ tuh bakal di-run masuk ke mesin PCR dan juga sequencer seperti itu, tergantung ngambil paketnya apa. Nah, yang paling penting itu adalah nanti setelah dari lab, kita bakal dapat report kayak gini nih. Tiap orang reportnya tuh personalized. Nah, halaman yang pertama itu kita pingin tahu banget sih, kayak bakteri di kulit kita berapa persen, jamur berapa persen, dan artinya apa. Kayak gitu. Di sini juga nanti reportnya tuh lengkap. Ada misalnya kayak melaninnya tuh kategorinya apa nih, Mediterranean lah, European, Asian, dan segala macam gitu. pH-nya berapa, glowing atau enggak. Kemudian nanti masuk ke kesimpulan kita itu masuk di kategori yang apa. Kemudian kayak ritual skincare-nya tuh sebaiknya gimana, termasuk kayak cara eksfoliasi kita yang terbaik gimana. Gitu. Jadi udah bukan ngedengerin asal spill aja ya. Beda loh, kulitnya beda loh. Maksudnya kita dengerin misalnya influencer Prancis ke kulit orang Indonesia beda cerita. Kan kulit kita beda gitu kan. Nah, kemudian di sini yang aku ingin tekankan itu adalah Nusantics itu sangat ethical dan kita inklusif terhadap semua brand. Kalau kondisi kulitnya itu ada yang cocok sama produk kita bakal rekomendasikan. Tapi kalau enggak. Gitu. Jadi fair itu ya berarti fair, ya. Harus fair. Iyalah, ini kan kulit orang kan. Iya benar. Kayak kali gitu kan. Gitu. Nah ngomongin tadi ada spill sedikit, ada produk kan dari Nusantics juga namanya Biome Beauty kan. Nah gimana kalau kita lihat langsung produk yang kamu punya apa, dan mungkin ini yang satu hal yang menarik adalah ini klaimnya merupakan produk beauty yang pertama di Indonesia yang punya uji klinis tentang microbiome. Yes. Jadi Nusantics ini adalah brand lokal yang pertama dan satu-satunya yang punya klaim microbiome friendly dan udah benar-benar teruji secara klinis dan ilmiah. Nah, jadi kita selalu klaim kalau produk kita itu adalah microbiome friendly. Bukan artinya microbiome skincare ya, gitu. Karena microbiome itu kan isinya bakteri, virus, jamur, archaea. Nah, bukan artinya bakterinya dimasukin ke dalam botol, terus bakterinya ditaruh ke kulit tuh jadi microbiome skincare atau microbiome friendly itu enggak gitu. Karena microbiome itu adalah sesuatu yang ada di kulit wajah kita. Jadi kuncinya itu adalah untuk kita tetap menjaga kesehatan kulit kita tuh harus memastikan kalau skincare apapun yang kita gunakan itu tidak menggeser keseimbangan microbiome kulit kita. Kalau misalnya kita udah bergeser keseimbangannya, misalnya banyakan yang patogen, ditambahin supaya banyak yang komensal, itu nggak apa-apa. Tapi intinya itu adalah before afternya itu tuh benar-benar harus balance, karena kalau nggak tuh gawat. Misalnya kayak kita pakai oil, sebelumnya jamurnya 20, setelah itu 60, terus gatal-gatal kan nggak banget juga gitu kan. Betul. Atau misalnya gini, misalnya kayak masukin bakteri ke botol, apakah bakterinya itu cocok ke kulit kita? Belum tentu juga. Makanya membedakan Nusantics sama yang lain itu adalah kita terbukti microbiome friendly. Artinya apa? Artinya produk-produk ini tuh benar-benar aman untuk microbiome yang secara alami udah ada di kulit kita gitu. Sama aku juga penasaran sih, karena ada berbagai macam produk yang mungkin di dalamnya ada kandungan lactobacillusnya gitu. Ya. Kayak itu maksudnya apakah is it right atau karena setahu aku lactobacillus biasanya di pencernaan ya gitu. Betul. Ini tricky dan penting banget loh. Jadi kayak setiap anggota tubuh kita itu punya populasi microbiome yang unik. Jadi kayak lactobacillus itu kan sebenarnya bakteri usus ya. Apakah bakteri usus itu bagus dampaknya untuk ditaruh ke kulit? Jawabannya tuh tergantung. Gitu. Awalnya tuh yang mengintroduce lactobacillus ditaruh ke kulit itu kan sebenarnya dari Eropa ya. Kita lihat kayak kondisi iklim Eropa sama Indonesia tuh beda. Di sana tuh kan kering dan segala macam kayak gitu. Nah, makanya begitu dikasih lactobacillus, dia bisa improve hydration-nya lebih ada dan segala macam kayak gitu. Tapi kalau pamannya ditaruh di orang Indonesia nih, misalnya yang di sini lembab dan segala macam kayak gitu, ya belum tentu. Makanya pentingnya itu adalah kayak
Lactobacillus yang udah clinically proven di kulit orang Prancis itu harus direplicate studinya di orang Indonesia. Dampaknya gimana? Kalau emang hasil uji klinisnya itu bagus, tetap balance atau improve, tapi improve-nya juga improve cepat terus turun lagi atau emang stagnan, improve terus, ya itu beda cerita gitu kan. Yang penting adalah kita nggak bisa bilang ada brand yang salah atau produk yang nggak bagus dan segala macam. Ini cuman masalah tepat atau enggak terhadap kulit kita. Oke. Kayak gitu. Makanya kalau dari kita sebagai konsumen, sebenarnya tanggung jawab kita itu adalah untuk memahami sih kondisi kulit kita gimana, supaya kita milih-milihnya tuh nggak asal pilih. Oke. Tapi dari sisi brand owner, kita tuh juga punya ethical responsibility untuk memastikan semua klaim kita itu emang ada dasarnya, ada hasil ujinya seperti itu. Betul. Berarti sebenarnya aku merasa disimpulkan sedikit gitu ya. Sebenarnya mungkin kalau emang yang paling tepat itu adalah bisa dibilang sebenarnya brand lokal ya sebenarnya satu, dan kedua adalah brand luar yang memang sudah mereplikate uji klinis mereka di Indonesia atau di Asia gitu kan. Betul banget. Jadi Indonesia tuh bisa kok jadi skincare powerhouse tuh bisa. Oke, baik. Bisa. Amin. Oke, berarti ini sekarang kita masuk ke ruangan kalau teman-teman datang ke sini pengen touch up gitu ya. Di sini ada skincare, mungkin ada yang bawa makeup juga bisa touch up di sini. Nah, yang menarik itu adalah kalimat di sini $1 million research data in a bottle. Boleh nggak dijelasin nih? Jadi itu yang pertama jutaan dolar itu benar-benar nggak bluffing ya, bukan gimmick-gimmick ya. Tapi emang di Nusantik sendiri jutaan dolar tuh emang udah kita spend untuk riset skin microbiome orang Indonesia. Emang kayak gitu. Jadi kita ngeluarin produk tuh benar-benar ada risetnya, Nah, kemudian di sini kita tekankan itu kita testing skincare kita itu in vivo. Itu gold standard. Jadi kayak testing itu ada yang in vivo, ada yang in vitro gitu kan. Kalau in vitro itu dites itu tuh di dalam tabung. Dibuat kayak mini kulit, dampaknya gimana dan segala macam. Nah, kalau in vivo itu dites di kulit beneran di orang yang hidup gitu loh. Jadi udah ininya lolos, in vitronya lolos kan ke in vivo gitu kan. Nah, kita udah in vivo. Jadi emang udah terbukti kayak di orang beneran aja aman gitu. Gitu. Itu nggak semua loh. Nggak semua tuh punya privilege untuk ngikutin clinical standarnya seperti itu. No animal testing juga ya kalian berarti? Enggak. Kita nggak animal testing. Terus karena database kita itu udah ekstensif banget, makanya kita bisa keluarin report karena jenis kulit orang Jabodetabek aja ternyata ada 72. Gitu. Itu sih yang buat aku agak kaget. Dari 72 biasanya ada cuma 4 lah ya mungkin ya kurang lebih ya. Ya ternyata tuh banyak banget karena variabelnya tuh banyak, bukan cuma bakteri jamur, tapi inflamasinya gimana, hidrasinya gimana. Nusantik sini kan biotech ya, core-nya kita tuh riset. Dan di titik ini kita tuh open banget sama any brand untuk kita benar-benar gimana ya supaya culture-nya skincare yang ada di Indonesia itu harus proven lah, harus terbukti gitu. Iya, betul. Oke, nah tadi kita udah sempat ngobrolin soal microbiome gitu, terus ada kita ngomongin biomscan. Sebenarnya kalau biomscan itu idealnya tuh berapa lama sekali kita melakukan tes atau swab itu gitu? Jadi sebenarnya kalau kita tinggal di Indonesia aja, at least sekali dalam seumur hidup kita harus tahu sih. Ideal banget tuh sebenarnya sebelum kita bereksperimen dengan berbagai macam skincare. Jadi kayak first time skincare user kayak gitu mendingan dia cek dulu deh biar nggak salah pakai, karena kalau udah salah dampaknya semi permanen kan sedih ya. Betul. Itu kalau dia tinggalnya di Indonesia terus. Tapi kalau pamannya orang yang sering banget traveling ke luar negeri nih, apalagi luar negerinya itu yang beda iklim ya, bukan Jakarta Singapura. Itu idealnya itu tiap 6 bulan kita cek sih. Kenapa? Karena kan ada ya orang di Indonesia dia kulitnya beruntusan. Begitu dia terbang ke Eropa sampai di sana mulus kan. Itu terjadi padaku. Iya, pas kemarin ke Perancis kayak velvet banget gitu kulitnya, dan ternyata itu ngaruh dengan microbiome yang ada di lingkungan itu juga gitu ya. Iya, karena kan humidity-nya beda di sana sama di sini kayak gitu. Jadi kalau sering traveling itu ya harus lebih sering sih. Kayak gitu, karena kalau pamannya perubahannya tiba-tiba permanen nih, misalnya setelah balik dari Prancis velvetnya permanen, ya semoga ya, terus tiba-tiba udah geser gitu kan, bakteri jamurnya, itu kan artinya skincare-nya harus kita adjust juga, jangan pakai yang lama gitu. Iya, betul, oke. Nah kemudian ada juga nih pertanyaan kayak, kita kan berarti microbiome yang kita ada di tubuh kita itu tergantung dengan apa, salah satu yang tergantung adalah apa yang kita makan gitu, konsumsi. Nah sekarang kan banyak yang konsumsi suplemen dan segala macam. Kalau misalkan ya ternyata suplemennya itu aja, apa sih sebenarnya yang terjadi
di microbiome kita? Apakah akan terjadi sesuatu yang aneh kah atau? Iya, jadi kayak prinsipnya microbiome di badan kita tuh bineka tunggal ika ya. Jadi keragaman spesies itu tuh penting buat dijaga. Misalnya gini nih, misalnya kita kalau pamer lihat hutan ya. Hutan di Kalimantan itu kan hutan hujan tropis tuh cantik ya. Jenisnya tuh banyak banget dan segala macam kan. Nah, hutan yang jenisnya banyak itu dia tuh lebih tahan dari segala macam hama dan segala macam, dia tetap sehat. Tapi apa yang terjadi kalau misalnya kita makannya atau minum suplemennya itu aja? Itu ibaratnya kayak hutan ya, itu dibabat, abis itu ditanamin tanaman yang satu jenis semuanya. Ya udah gitu kan, itu jadi lebih rentan sama penyakit gitu. Oke, jadi itu juga ngaruh ya sebenarnya ya? Ngaruh, keberagaman itu penting dijaga. Oke. Ada juga yang bertanya nih ya, apa sih sebenarnya yang terjadi pada kulit kita di saat menggunakan skincare yang bisa bantu seimbangkan microbiome? Oke, pertama kita harus validasi dulu skincare-nya itu udah clinically proven atau enggak. Kayak gitu, itu nomor satu. Terus kita harus baca juga klaimnya itu menyeimbangkan microbiome-nya itu untuk kondisi apa nih? Dari yang bakterinya banyak atau dari yang jamurnya banyak. Misalnya kayak kita kan ada 2 produk jagoan ya. Yang satu itu membantu menyeimbangkan microbiome kalau kamu banyakkan bakteri, yang satunya kalau banyakkan jamur. Nah, apa yang akan terjadi itu adalah skincare-nya itu punya nutrisi, makanan. Makanan yang membantu supaya microbiome di kulit kita itu yang nggak seimbang, yang tinggal dikit untuk mau hidup lagi dan jadi lebih seimbang. Jadi kita bukan nempelin bakteri baru gitu, enggak kayak gitu. Karena nempelin bakteri baru itu ibaratnya tuh gini Kak, ibaratnya tuh sama kayak kita punya keluarga nih. Keluarga kita mau nggak sih terima imigran dari luar negeri kayak gitu? Jawabannya tergantung kan? Iya benar. Gitu kan? Jawabannya kan tergantung kan? Pasti jawabannya adalah ya kalau imigrannya baik, seculture, cara hidupnya sama nggak apa-apa gitu kan. Tapi sisanya kan serem juga kalau kena gimana kan? Itu gitu. Jadi kayak hati-hati kalau kita mau nambahin makhluk hidup baru ke kulit kita. Makanya approach yang diambil dari Nusantics itu adalah kita menutrisi untuk mendukung microbiome yang udah ada di kulit supaya dia bisa lebih seimbang gitu. Jadi sebenarnya ini juga ada satu pertanyaan di mana kenapa kan maksudnya microbiome orang tuh berbeda-beda of course gitu. Tapi gimana caranya satu skincare itu bisa cater kebutuhan orang yang banyak dengan perbedaan itu gitu? Nah makanya perlu banget tuh ada clinical trial dan database. Makanya kita habis sampai jutaan dolar itu adalah kita tuh harus tahu dulu sebelum kita mendesain ya skincare-nya tuh harusnya gimana. Majority orang Indonesia itu profil microbiome-nya gimana sih? Baseline-nya tuh apa gitu kan. Makanya data tuh penting Kak. Riset itu nggak main-main sih, sulit sulit riset. Nah kemudian aku dengar-dengar juga tadi kalau kita cipika-cipiki bisa transfer tuh microbiome aku ke kamu gitu kan. Berarti sebenarnya kita nggak boleh pegang-pegang muka atau boleh nggak sih gitu untuk kesehatan microbiome kulit wajah, let's say gitu? Sebenarnya gini ya, kayak masih benar ya kalau silaturahim itu tuh kayak menyehatkan jiwa, memperpanjang umur tuh itu masih benar ya. Maksudnya nggak ada data-data yang ngomong kayak cipika-cipiki itu jadi dampaknya buruk, itu nggak ada sih, nggak ada. Cuman perkara jangan pegang-pegang pakai tangan ya itu logik sih Kak ya. Kan tangan kita megang macam-macam. Misal kita megang handrail tangga. Di situ kan besi, besinya udah karatan, ada bakteri penyebab karat, nempel di tangan kita, terus nempel ke kulit muka, terus habis itu lo pakai serum vitamin C, kelar, kelar itu benar-benar kelar itu gitu, ya benar gitu. Iya, berarti emang semudah itu untuk transfer gitu, dan efeknya juga emang bisa ya nggak ada apa-apa, bisa jadi apa-apa banget gitu kan? Iya. Oke. Nah kemudian ada nggak sih sebenarnya persepsi yang sering ditemui tentang mikrobiom pada kulit? Salah persepsi. Iya, salah persepsi gitu. Salah persepsi itu adalah pertama orang mikir microbiome itu adalah ingredients. Jadi dimasukin ke botol, ditaruh ke kulit, kelar. Enggak. Microbiome itu sesuatu yang ada di kulit kita. Apapun yang kita taruh di botol skincare itu harusnya hanya untuk mendukung pertumbuhan microbiome di kulit kita. Gitu sih. Jadi microbiome tuh kayak ada yang bilang dengan microbiome ingredients atau gitu, enggak sih, enggak ada sih. Gitu. Nah berarti tadi ini sebenarnya ada pertanyaan juga, idealnya skincare seperti apa sih yang baik untuk microbiome kulit? Berarti kalau aku bisa jawab adalah yang bisa menutrisi microbiome kita dengan baik sehingga menjadi lebih seimbang, betul?
Iya, dan pastinya yang harus sesuai dengan microbiome di kulit kita. Oke, that's why ya itu Biomscan lebih bisa membantu kita untuk menentukan mana yang tepat gitu ya. Betul. Kalau udah baikan jamur, jangan dikasih makan lagi jamurnya. Tapi memang orang Indonesia tuh lebih banyak jamur ya, rata-rata ya. Dibandingin sama negara lain, kita lebih banyak gitu. Tapi kalau apakah di Indonesia itu jamur tuh majority? Enggak juga sih ya, 50-50 lah bisa dibilang hampir 50-50. Oke. Jadi emang kayak tebak-tebakan banget kita jamur atau bakteri. Oh, I see. Oke, nah ini pertanyaan terakhir. Ini sebenarnya hubungan antara skin barrier dengan microbiome. Nah itu tuh seperti apa sih? Karena kan rata-rata pasti dikaitkan ke arah sana tuh. Gitu. Yap. Ini penting banget sih. Jadi kayak ini kan kulit kita nih, kulit kita kan. Nah, skin barrier itu kan di atas itu kan kayak ada lapisan kan. Lapisan itu apa sih? Jadi kulit kita itu kan secara rutin mengeluarkan keringat dan minyak. Nah, keringat dan minyak itu dia tuh menjadi media hidup buat bakteri, virus, dan jamur. Nah, bakteri, virus, dan jamurnya itu dia hidup di situ membuat kayak lapisan kayak biofilm gitu. Nah, keseluruhan inilah namanya skin barrier. Jadi namanya bakteri sama jamur itu tentara pertama sih. Itu benar-benar tentara pertama untuk kita melawan misalnya kayak ada parasit jahat, bakteri jahat, dan segala macam kayak gitu sebelum masuk ke pori-pori lapisan bagian dalamnya kayak gitu. Itulah skin barrier. Jadi kayak apa hubungannya microbiome dengan skin barrier? Ya microbiome adalah tentaranya skin barrier yang terluar. Makanya jangan dihabisin gitu. jangan dihabisin. Berarti ya kita nggak boleh terlalu sering exfoliating juga itu benar gitu kan. Tapi aku tuh penasaran satu lagi deh. Gimana caranya kita nyimbangin atau membuat kulit kita sehat tanpa bantuan skincare tuh possible nggak sih sebenarnya? Ya possible sih, orang zaman dulu kan begitu ya. Iya. Orang zaman dulu tuh begitu. Cuman kalau sekarang kita mau pakai approach kayak gitu, ya pasti nggak bisa tinggal di kota besar sih. Ya betul. Karena di kota besar nih challenge-nya beda nih. Maksudnya kayak paparan UV-nya tinggi gitu kan. Kayak terus kayak polusinya tinggi. Terus microbiome lingkungannya tuh juga udah bergeser, orang polusinya tinggi gitu kan. Tapi kalau misalnya kita tinggalnya di tengah hutan hujan tropis, ya nggak perlu juga sih ya maksudnya. Jadi ya case by case ya sebenarnya ya. Iya, kalau zaman dulu bisa sih. Zaman sekarang sulit gitu. Zaman sekarang sulit. Tapi ya ada juga ya beberapa kondisi di mana saking kulitnya itu udah benar-benar nggak balance. Misal ada orang yang kayak jamurnya tuh tinggi banget, kena skincare sedikit apapun tuh dia langsung beruntus segala macam, buat dia emang mendingan air aja gitu. Jadi ya case by case lah emang itu. Oke, Charlene, thank you banget. Thank you loh. Kita udah ngobrol-ngobrol seru gitu, tapi pastinya banyak lah yang pengen ditanyain nextnya. Jadi mudah-mudahan kita bisa ngobrol lagi ya next time. Boleh. Mungkin ada yang mau disampaikan ke teman-teman di rumah? Ingat ya teman-teman ya, kayak skin microbiome kita itu tiap orang tuh beda-beda. Dan kalau kita salah ngerti terhadap kebutuhan skin microbiome kita apa, kita tuh bisa ngambil keputusan coba produk yang ujung-ujungnya tuh nyesel. Jadi mendingan at least sekali seumur hidup tuh cek dulu biar kita tuh tahu gitu. Jadi itu salah satunya adalah dengan Biomscan yang emang bisa kalian lakukan di Nusantix gitu. Dan make sure daftar dulu di website supaya nggak ngantri. Supaya nggak ngantri. Yang kedua, datang jangan pakai make up, jangan pakai skincare termasuk sunscreen. Nanti setelah udah kelar boleh touch up di sini. Oke. Dan aku juga kemarin tuh udah sempat sebenarnya nyobain di sini. Cuman ternyata sebisa mungkin 2 mingguan jangan exfoliating dulu ya, supaya pori-porinya itu nggak sekecil yang terakhir kali aku kesini, jadi hasilnya tuh masih bisa valid lah gitu kan. Gitu, dan disarankan untuk 45 hari tidak minum antibiotik ya. Supaya benar-benar microbiome yang di swab itu benar-benar yang asli gitu di kulit kita. Yang emang alami. Iya, kulit betul. Oke, jadi tadi aku udah ngobrol seru banget sama Charlene, CEO-nya Nusantix. Dari obrolan panjang kita itu ternyata banyak banget hal yang bisa didapatkan kalau kita ngomongin soal microbiome gitu. Pertama, microbiome itu di setiap orang itu berbeda-beda, jadi tidak bisa disamakan. Kemudian kedua, kita juga nggak bisa asal pakai skincare, apalagi kalau misalnya ada klaimnya gitu ya, sebenarnya skincare microbiome itu kita juga mesti mempelajari lebih detail seperti apa sih sebenarnya skincare itu gitu, kandungan apa aja sih yang sebenarnya ada di dalam skincare tersebut. Dan ketiga, sebenarnya ada sebuah teknologi yang namanya Biomscan yang memang bisa membantu kita untuk mengetahui
dengan lebih detail, lebih maksimal lagi kondisi kulit kita tuh seperti apa. Apakah sudah seimbang, apakah ada faktor X yang memang harus kita ketahui gitu. Dan salah satu caranya yang terbaik adalah melakukan biome scan yang ada di Nusantik. Kalau misalnya udah mengetahui gimana kondisi microbiome kita, gimana kondisi kesehatan kulit kita, akhirnya kita bisa menentukan produk apa yang paling tepat, treatment apa yang paling tepat untuk dilakukan supaya kulit kita terjaga kesehatannya dengan baik. Nah, satu lagi informasi yang pengen aku sampaikan adalah Female Daily juga bekerja sama Nusantik untuk membantu kalian FD members yang beruntung, 50 orang yang beruntung untuk mendapatkan harga khusus kalau emang pengen melakukan biome scan ini gitu. Harga aslinya adalah Rp1.299.000. Kalau misalkannya kalian ngeklik link yang ada di description box sekarang juga, itu tuh harganya lumayan jauh banget, jadi 750 ribuan. Jadi nggak perlu tunggu lama. Kalau misalnya kalian punya masalah kulit yang udah lama banget nggak bisa diselesaikan, udah pakai skincare yang direkomendasikan sama influencer ABC tapi ternyata tidak bisa, udah ke dokter pun tapi masalahnya juga belum beres-beres aja, nggak ada salahnya melakukan biome scan untuk mengetahui kondisi kulit kalian yang sesungguhnya. Oke, segitu aja dulu The Beauty Investigation episode kali ini. Kalau kalian pengen mengetahui sebuah masalah tertentu atau penasaran sama sebuah topik tertentu, langsung tulis aja di kolom komen, nanti akan aku bawakan dan aku investigasi untuk episode selanjutnya. Oke, thank you so much for watching and see you next time. Bye-bye.